Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel ini. Di sini saya akan membacakan atau mengkaji kitab yang bernama At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran yang disusun oleh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau dikenal dengan Imam Nawawi. Beliau adalah ulama ahli hadis, ahli fikih. Banyak kitab yang beliau susun, ya termasuk Al-Majmu' dalam fikihnya, termasuk Sahih Muslim, dan di sini ada kitab yang namanya At-Tibyan, yang mana di dalamnya adalah eh, hadis-hadis ayat Al-Quran dan makalah-makalah ulama yang mana isinya khusus ya tentang membahas Al-Quran, baik fadilah, mengajarkan, belajar, menghafal, dan masalah-masalah yang terkait dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab pertama, keutamaan membaca Al-Quran dan orang yang menghafalnya. Qala Allah Azza wa Jal, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Warwayna an Utsman ibni Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa as-sahul kutubi ba'dal Qur'an. Jadi dalam bab ini Imam Nawawi ya menyusun tentang fadilah membaca Al-Quran. Dalam hadis pertama, riwayat daripada Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kalian, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya dalam kitabnya Sahih Bukhari, yang mana Sahih Bukhari ini adalah sesahih-sahihnya kitab hadis ya, dan sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Qur'anul Karim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajrani, rawahu al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hujjaz bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, Imam Muslim. Dalam hadis yang kedua, riwayat hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa, dan dia mahirun, pandai, ahli ya, bihi, dengan membaca Al-Qur'an, nanti ketika bangkit di alam kuburnya, ma'as safaratil kiramil bararah, akan disambut oleh malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta fihi, dan orang-orang yang membaca Quran kemudian dia terbata-bata di dalam membacanya karena dia kesulitan, maka bagi dia ajroni, dua pahala. Yang pertama pahala kesulitannya, yang kedua pahala ketika dia bisa membacanya. Jadi orang yang membaca Quran
yang mahir, ya, maka dia akan dibangkitkan nanti disambut oleh malaikat yang mulia, dan yang susah payah membaca pun dia mendapat pahala lebih banyak, ya, karena dengan kesulitannya dia mendapat tambahan pahala. Makanya bagi kita, ya, jangan terbatas oleh usia, jadi kita terus belajar membaca Al-Quran, ya, karena emang Al-Quran ini adalah kalamullah yang luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di mata makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Abu Musa dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'ana." Seumpama orang beriman yang membaca Al-Quran, matsalul utrujah, seumpama buah jeruk, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ya, yang mana buah jeruk ini adalah wangi dan rasanya manis. Jadi orang yang beriman yang membaca Al-Quran, ya, itu ibarat buah jeruk yang mana rasanya manis dan wanginya harum. Wa matsalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an matsalul tamarah la riha laha wa ta'muha. Dan seumpama orang beriman yang tidak suka membaca Al-Quran, maka seumpama dia buah kurma yang mana hanya manis saja, cuman tidak ada wanginya. Ya. Wa matsalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'ana matsalur raihanah. Dan seumpama orang munafik yang membaca Al-Quran, maka dia seumpama wawangian, ya, rihuha thayyibun wa ta'muha murun, baunya wangi, ya, harum, tapi ketika dicicipi rasanya sangat pahit. Orang munafik yang membaca Al-Quran, ya, dia seumpama minyak wangi, dia wangi cuman rasanya pahit. Wa matsalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan seumpama orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka kamatsalil handalah, seumpama batrawali laisa laharihun wa ta'muha murun. Ya, yang mana batrawali ini, handalah ini adalah sebuah pohon yang tidak ada baunya dan ketika dicicipi itu rasanya pahit. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u bihadzal kalami, mengangkat derajat dengan Al-Quran, aqwaman, kepada sekelompok kaum, wa yad'u bihi akharin, dan Allah itu merendahkan sebagian daripada yang lainnya. Jadi ada sekelompok orang yang rajin baca Quran itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan ada sekelompok orang atau kaum yang tidak suka baca Al-Quran, maka direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Wan Abi Umamah Al-Bahili, dan hadis riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umamah berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabih. Maka sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat yang akan memberikan syafaat, memberikan keselamatan kepada siapa? Li ashabihi, kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Hadis riwayat
Imam Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa pisnain, rajulun atahullahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa anna an-nahar, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yufiquhu ana al-laili wa anna an-nahar wa ana an-nahar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi SAW berkata, la hasadan, ya, jangan iri, ya, illa bisnaini, kecuali di dua kelompok ini. Siapa? Pertama, rajulun atahullahu al-Qur'an. Terus seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman Al-Qur'an, dia bisa baca, dia bisa paham Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa anna an-nahar, dan dia mengamalkan isinya baik di siang hari dan di malam hari. Wa rajulun atahullahu malan, dan yang kedua, kita tidak boleh iri, ya, kecuali yang kedua kepada seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa anna an-nahar, dan dia menginfakkan hartanya baik di siang hari atau di malam hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Hadis riwayat Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dan hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata, dia telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka bagi dia mendapat satu kebaikan dari satu hurufnya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan satu bi asyri amsalha, Allah balas dengan 10 kebaikan seumpamanya. La qulu alif lam mim harfun, aku tidak berkata, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, ya, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif lam mim itu terdapat 3 huruf. Alif lam mim, dan alifnya dihitung satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 kebaikan, dan 30 kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Ya, jadi alif lam mim saja bisa mendapatkan 300 kebaikan. Mungkin itu aja dulu, ya, yang bisa dibacakan. Nanti masih banyak hadis yang mudah-mudahan yang mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW ini mendapat pahala ibadah, ya, karena dan mengimani dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apalagi ini hadisnya sahih, ya, kemudian kita termotivasi untuk senantiasa rajin belajar